Dennis, Alex, Alex. Coba Alex. Coba saya apa cyberbullying itu? Pembulian online. Contohnya? Ya apa ya? Ya. Ngatain orang Pak. Oke. Yang berani di tangan dan jawab ya, jangan kayak otak semua jawab pada Oh ya. Jadi yang berani turun tangan. Contohnya itu kayak misalnya orang buat video, terus itu diejek sama orang yang melihatnya. Terus ada yang lain nanggapin? Cyberbullying. Contoh ya. Cyberbullying itu sama cyberbullying lewat media apa sih? Cyberbullying itu pengulangan. Apa sih pengulangan itu? Yaitu ketika bullying itu dilakukan secara berulang, yang dilakukan lewat media sosial. Yang kedua, niat atau maksudnya yang bertujuan untuk mengintimidasi dari seorang individu. Jadi kayak si individu itu akan merasa tertekan. Terus yang ketiga, membahayakan. Nah, dalam hal membahayakan ini, dia lebih ke apakah dia menyerang sisi psikologis, fisik dari seseorang yang dia bully itu. Untuk yang keempat, yaitu ketidakseimbangan kekuatan, di mana si pembuli ini lebih dominan daripada si korban. Media sosial dengan mengirimkan berbagai pesan yang menyakiti, menghina, dan mengancam. Dua, pesan teror, terus menyebarkan kabar bohong, mengubah foto tidak semestinya, dan perang kata dari dunia maya. Ibu mau tanya sama kalian, sebelumnya ada yang pernah mengalami hal-hal yang ibu sebutkan? Sebelumnya? Coba tunjuk tangan, siapa yang tadi jawab pernah? Coba tunjuk tangan. Sampai sini. Tuh, ke pintu tuh. Otak gue lagi ngobrol. Lihat. Waktu si Ipa coba perhatikan teman-teman ya. Coba Kan nggak keren amat jadi orang, tapi kayak yang dia ucapin lontarin tuh kayak itu tuh bener nyakitin, kayak bener-bener nyata gitu. Gila boy, bukan. Si Ipah mengalami hal tersebut, apa yang dilakukan? Terus setelah dijauhi, apa halnya? Ya udah kayak ya mungkin gitu orang kalau bener juga kayak itu nggak baik ya dia bilang jadi ya Ada yang lain, ada yang sebelumnya juga pernah mengalami hal yang seperti orang yang lain. Itu siapa yang tunjuk tangan? Coba. Pertama, atau mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata penuh amarah dan frontal. Misalnya, dasar kamu bodoh dan tidak pantas disini. Yang kedua, harassment atau pesan-pesan yang dilakukan berupa gangguan lewat email. Misalnya kamu jelek atau ada yang mau sama kamu gitu. Atau di sini ada yang di sini ada yang pernah
atau ada yang dengar gitu gosip gitu gosip yang belum pernah pas yang diomongin terjadi sakit namanya dibawa-bawa padahal dia tidak melakukan hal tersebut. Misalnya, hai nama saya X dan saya mau minta maaf atau mengatakan hal-hal yang tidak dilakukan oleh si korban. Untuk yang kelima atau outing. Outing itu adalah mengungkapkan informasi pribadi atau rahasia seseorang lewat internet. Kayak misalnya ada privasi orang lain disebarkan lewat internet. Itu juga gak baik ya. Untuk yang terakhir itu hate speech atau menyampaikan ujaran kebencian terhadap seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan identitas mereka, ras, agama, etnis, dan orientasi seksual. Contohnya, kamu itu kafir, kamu harus mati, dan kamu berhak tidak berhak hidup di negara ini. Terus untuk dampak dari cyberbullying itu sendiri, tahu nggak? Tahu. Apa itu dampak dari cyberbullying itu sendiri? Tahu kan? Ada yang pernah mengalami cyberbullying dan merasakan rasa diri? Menurut kalian, cyberbullying itu baik? Nggak baik. Nggak boleh. Terus kalau misalnya ada kalian melihat pelaku dari cyberbullying, misalnya pelaku dari teman kalian, apa yang kalian lakukan? Dibunuh. Geng. Coba sih ibu mau kasih tangan itu, Dibunuh. tangan jawab. Dibunuh. Ya, yang berani. Mau lihat anak-anak itu yang berani ya. Apanya apa disuruh apa? Misalnya nih, kita mau laporin perilaku itu si pelaku itu, tapi kita malah takut karena takutnya malah dibully balik kan. Jadinya kayak ya udahlah biarin aja lah daripada kita ikut dibully, jadi kayak ada rasa takut iya terhadap pelaku. Oke, jadi kalau saya ini ngelihat perilaku bullying tapi takut buat Iya. melaporkannya. Iya, karena takut malah dibully balik. Oke. Ada yang lain? Pertama, jangan balas dendam atau provokasi perilaku cyberbullying. Yang kedua, jika mengalami cyberbullying di sosial media kalian harus langsung segera blokir atau laporkan akun yang melakukan cyberbullying. Yang ketiga, simpan bukti-bukti cyberbullying kalian lewat screenshot juga boleh, bersama teksnya. Dan kemudian kalian beritahukan pada orang tua kalian atau guru, kalian ceritakan kalau misalnya kalian mengalami cyberbullying itu ya. Kemudian
Kemudian, jika kalian mengalami cyberbullying, kalian bisa mencari bantuan dari profesional seperti dari guru TK, psikolog. Tapi kalian harus ngomong dulu sama guru atau orang tua kalian. Oke? Mengenai cyberbullying, ibu mau kalian membuat atau mempresentasikan cyberbullying itu bisa dalam bentuk PPT, video, poster, atau mungkin kalian mempresentasikan video yang ada di YouTube, mencari contoh yang ada di YouTube itu, terus kalian presentasikan ke depan mengenai cyberbullying itu. Gimana pendapat kalian mengenai cyberbullying itu? Sekarang. Iya. Waduh. Oke. Kalau yang kita boleh, podcast juga boleh. Kalau yang mau podcast silakan. Ibu kasih waktu. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil riset kami mengenai apa itu cyberbullying. Jadi izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Hadania Rasi. Nama saya Nadine Bilkis. Nama saya Oktavian Sakta. Baik, di sini kami akan menjelaskan apa itu pengertian cyberbullying yang akan dibacakan oleh asal pertama yaitu Okta Kurniawan. Silakan. Oke, baik di sini. Jadi cyberbullying itu adalah seseorang yang melakukan tindakan kekerasan atau ujaran kebencian melalui platform media sosial atau baik dari sebuah media TikTok, Facebook atau Instagram yang dimana setelah seseorang itu mengatakan ujaran kebencian kepada orang tersebut, maka orang tersebut akan terkena dalam waktunya. Lalu di sini saya juga akan mungkin memberitahu beberapa peraturan di Indonesia tentang mengatasi dampak dari cyberbullying sendiri. Contohnya kalau di Indonesia itu udah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan teknologi mengenai cyberbullying. Lalu kita juga sudah ada Undang-Undang ITE di mana undang-undang tersebut yang akan menanggulangi atau mengatasi dari permasalahan cyberbullying itu sendiri. Baik, materi yang kedua akan dibacakan oleh Bisa. Jadi di sini ada beberapa contohnya aja kayak misalnya penghinaan atau pelecehan online kayak menggunakan kata-kata kasar, menghina, merendahkan seseorang melalui misalnya media grup chat kayak membacakan seseorang itu dengan kata-kata kasar. Misalnya, lo ini udah ngelakuin kesalahan tapi kok masih gak mau ngaku kayak gitu. Lalu melakukan penyebaran fitnah atau gosip kayak secara online mengenai kehidupan pribadi, prestasi ataupun kayak reputasi mereka. Terus kayak pencemaran nama baik seseorang kayak kalau misalnya orang ini memiliki sifat-sifat yang buruk, pernah melakukan hal-hal yang di luar tindakan mereka, di luar batas mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan sebelumnya saya menjelaskan agar cara kita untuk terhindar dari cyberbullying. Tapi saya akan menambahkan yang paling penting yaitu agar kita tidak menjadi pelaku cyberbullying. Beberapanya itu kita jangan berpikir sebelum bertindak. Selalu pertimbangkan dampak dan kata-kata tindakan kita tidak baik terhadap orang lain. Yang kedua bersikap empati. Yang ketiga bertanggung jawab. Yang keempat sadar akan konsekuensi. Cyberbullying dapat memiliki konsekuensi serius bagi